Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam momen yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar, yang mana kita akan belajar salah satu cabang dari ilmu agama Islam, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harus ketahui ketika kita belajar ilmu apapun itu, kita harus mengawali belajar dari pondasi ilmu tersebut. Ilmu dunia saja kita harus mempelajarinya dari pondasi, apalagi ilmu agama Islam. Matematika saja kita harus belajar dari tambah, kurang, kali, bagi, baru logaritma dan semisalnya, apalagi ilmu agama. Maka dari itu, ketika kita belajar hadis, maka kita harus belajar dari pondasi-pondasi, dari kitab-kitab pondasi, dari kitab-kitab usul, yang mana mempelajari tentang hadis-hadis yang lebih mudah, baru ke tahap yang lebih sulit lagi, lalu ke tahap yang lebih sulit lagi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang sering dan sudah banyak dikaji oleh kaum muslimin, yaitu kitab yang terkenal dengan sebutan Al-Arba'in Nawawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang hadis yang pertama, seyogyanya kita mengenal terlebih dahulu penulis dan kitab ini secara singkat. Kitab ini memiliki judul yang masyhur, yaitu Al-Arba'in Nawawi. Akan tetapi sebenarnya kitab ini memiliki judul asli, yaitu Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidul Ahkam, yaitu 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan pondasi-pondasi hukum. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang memiliki nama asli, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Faruq An-Nawawi, yang beliau telah memiliki banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, dan salah satunya kitab ini, yaitu Al-Arba'in Nawawi. Langsung saja kita membahas tentang hadis yang pertama, yaitu hadis yang memperbincangkan tentang niat. Langsung saja, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa
yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berniat hijrah karena dunia yang bakal diraih atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang mana banyak sekali permasalahan fikih yang diselesaikan dengan hadis ini. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada 70.000 masalah fikih yang diselesaikan dengan hadis ini. Selain itu, hadis ini juga merupakan hadis yang menjadi timbangan amal batin atau timbangan hati setiap amalan. Yang dapat diambil faedah dari hadis ini, yang pertama adalah pentingnya niat dalam setiap amal, karena niat merupakan pondasi utama setiap amal ibadah. Amalan dunia saja kita harus niatkan, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya niat ketika ibadah kepada Allah adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah dari hadis ini juga sangat menarik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan bahwa niat adalah penting, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari pentingnya niat. Bil misali yaktadihul maqal. Kata orang-orang Arab, dengan misal teranglah sebuah perkataan. Rasulullah memberikan contoh, yaitu ketika hijrah. Ketika seseorang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika niatnya dengan niat yang remeh, yaitu dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya niat. Yang kedua yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini adalah rusaknya dan benarnya suatu amalan tergantung dari niatnya. Ketika seseorang beribadah karena Allah Ta'ala, maka niatnya benar dengan khalis, maka ibadah yang ia kerjakan akan mendapatkan, maka ibadah yang ia kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat suatu ibadah adalah niat. Yang kedua, ketika amalan itu diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amalan tersebut akan rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari niat di suatu amal ada dua. Yang pertama, membedakan antara amal ibadah dan adat istiadat. Contohnya seperti mandi. Ketika seseorang sudah terbiasa mandi di hari Jumat, sebelum Jumat ia mandi karena adat istiadat, maka amalan tersebut bukanlah amalan yang berpahala. Akan tetapi ketika diniatkan ia mandi di sebelum hari Jumat, sebelum melakukan sholat Jumat untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW, maka amalan tersebut menjadi amalan yang berpahala. Sebagaimana orang makan, orang ketika makan hanya diniatkan untuk, ya sudah, karena adat istiadat, ia makan di pagi hari, makan di sore hari, makan di malam hari. Akan tapi ketika diniatkan makan untuk menjadikan dirinya kuat dalam beribadah, kuat dalam mencari rezeki yang
dengan rizki itu menginfakkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka makannya akan menjadi ibadah, makannya akan berpahala. Inilah salah satu yang dapat kita ambil dari faedah dari hadis tersebut. Niat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dengannya kita dapat menjadikan suatu amalan yang tidak seharusnya tidak berpahala menjadi berpahala, dan amalan yang berpahala dapat menjadi tidak berpahala. Hal ini disebabkan dengan niat. Yang kedua, faedah dari niat di suatu amal adalah membedakan antara ibadah satu dan ibadah yang lainnya. Sebagaimana seseorang masuk ke dalam masjid sebelum duhur, ia sholat 2 rakaat, maka dapat kita simpulkan bahwa dia antara sholat tahiyatul masjid dan dia sholat qobliyatul duhur. Maka membedakan antara dua amal tersebut tergantung dengan niatnya. Apa yang diniatkan oleh dia? Ketika dia niatkan sholatnya untuk qobliyatul duhur, maka amalan tersebut sebagai sholat qobliyatul duhur. Akan tetapi ketika diniatkan untuk sholat qobliyah tahiyatul masjid, maka ia mendapatkan pahala dari sholat qobliyatul masjid. Lalu selain itu, yang perlu kita renungkan dan perlu kita pelajari kembali, yaitu niat yang harus kita selalu perbarui untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita memang harus kita usahakan untuk ikhlas dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena amalan yang tidak ikhlas, yang tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ibadah tersebut akan tertolak, akan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya seorang muslim harus selalu mengintrospeksi diri, selalu memperbarui niatnya, agar niatnya selalu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan hati titik beratnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang dapat kita ambil dari kitab ini yaitu hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, yang mana hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pondasi-pondasi Islam, pondasi keimanan dan pondasi-pondasi tentang ihsan. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyabi wa shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala
talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Qala summan talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hadis ini juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha seraya mengatakan, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam ialah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu menempuh perjalanan kepadanya." Ia berkata, "Kamu benar." Umar berkata, "Kami heran kepadanya, lalu bertanya kepadanya dan membenarkannya." Ia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar atau takdir baik dan buruknya." Ia berkata, "Kamu benar." Ia berkata, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihatmu." Ia berkata, "Kamu benar." Lalu ia bertanya lagi, "Kabarkan kepadaku tentang kiamat." Beliau menjawab, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih tahu dibanding orang yang bertanya." Ia berkata, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Bila sahaya wanita melahirkan tuannya, dan bila kamu melihat mereka berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing bermegah-megahan dalam bangunan." Umar berkata, "Kemudian laki-laki itu pergi, tapi aku masih tercengang cukup lama. Kemudian beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi?' Maka aku berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguhnya ia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis ini termasuk hadis yang sangat panjang, yang mana termasuk hadis yang menjelaskan Islam secara sempurna. Kita dapat mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, tentang sikap seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Maka kita lihat dari bagaimana Jibril ketika ingin belajar kepada Rasulullah. Ia memakai pakaian yang rapi, rambutnya dikatakan hitam, menunjukkan rapinya rambutnya. Lalu ia duduk dengan tenang di hadapan Rasulullah, mendengarkan dengan baik. Maka sepatutnya seorang talibul ilm harus memiliki pakaian yang rapi pula.
harus berpakaian yang rapi ketika ia ingin belajar. Karena ilmu merupakan sesuatu yang sangat mulia, maka kita harus memuliakannya. Selain itu, kita harus beradab kepada guru sebagaimana Jibril ketika mendatangi Rasulullah SAW. Faedah yang kedua tentang Islam dan iman. Dua kata ini merupakan dua kata yang ketika digabungkan memiliki dua makna yang berbeda, akan tetapi ketika disebutkan salah satunya memiliki makna yang sama. Islam adalah iman dan iman adalah ihsan, adalah Islam. Ketika dikatakan Islam, maka prioritasnya kepada amalan lahiriah, amalan zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh. Akan tetapi ketika dikatakan iman, maka prioritasnya adalah amalan batin, amalan hati, yang mana dilakukan oleh hati-hati manusia. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari faedah dari hadis tersebut adalah Islam merupakan agama yang sempurna, yang mencocoki antara hati dan pekerjaan manusia. Sebagaimana disebutkan tadi, bahwa disebutkan ada iman dan ada Islam. Tidak sempurna seorang berislam ketika dia tidak memiliki iman, dan tidak sempurna imannya seseorang ketika dia tidak melakukan amalan-amalan seperti salat, puasa, naik haji, dan zakat. Hal ini merupakan kecocokan antara hati dan amal. Selain itu, faedah yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tentang muraqabatullah, yaitu selalu ingin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tingkatan keimanan yang sangat tinggi, yang mana seseorang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia sendiri ataupun ketika di khalayak ramai. Hal ini juga telah dijelaskan di hadis tersebut. Lalu faedah yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah tidak penting kita memikirkan kapan kiamat terjadi, akan tetapi pentingnya kita harus mempersiapkan diri ketika kiamat itu terjadi. Apakah kita sudah mempersiapkan bekal kiamat itu ketika kiamat itu sudah terjadi? Karena kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mana rasulnya saja tidak mengetahuinya. Rasul yang paling dicintai tidak mengetahui kapan hari kiamat. Jibril, malaikat yang paling agung, yang paling mulia, tidak mengetahui kapan kiamat. Maka seyogianya ketika ada manusia-manusia pada zaman sekarang, ada orang-orang pada zaman sekarang merasa mengetahui kapan kiamat dan meramalkan kiamat tahun ini dan tahun itu, maka ia telah melangkahi dua makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Maka seyogianya kita harus mempersiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk datangnya hari kiamat, bukan malah menyibukkan diri dengan kapan atau mereka-reka meramal-ramal kapan datangnya hari kiamat. Faedah yang keenam yaitu jangan merasa sok tahu. Hal ini dapat kita ambil dari Rasulullah SAW ketika ditanya kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada sang penanya. Hal ini menunjukkan apa? Ketika seorang tidak tahu, lebih baik diam dan tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Jangan menerka-nerka ketika kita tidak mengetahui hakikatnya. Ilmu dunia saja ketika kita sok tahu maka akan merusak, apalagi ilmu agama. Maka seyogianya kita selalu harus berhati-hati untuk mengucap, untuk mengajarkan, untuk mengamalkan. Jangan sampai kita sok tahu, sok mengetahui apa yang ada dalam agama ini ketika kita tidak mengetahui. Lalu faedah yang dapat kita ambil selain dari hadis ini adalah hadis yang sangat panjang yang sangat menggambarkan kesempurnaan Islam. Baiklah, mungkin
dari dua hadis yang telah kita sampaikan tadi, dari hadis tentang niat dan hadis tentang hadis Jibril yang menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, dan tentang hari kiamat, kita dapat mengambil faedah-faedah yang sangat banyak, yang mana faedah yang kami sampaikan tadi hanyalah sedikit faedah dari hadis-hadis ini. Dan mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi semua yang mendengarkan nasihat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.